Itu sebab turun ayat. Nah, kemudian ayat ini adalah lanjutan dari ayat 234 tentang idah wafat, 235 ya yang lalu, 234 tentang idah wafat. Jadi walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Jadi apabila ya kamu wafat meninggalkan istri-istri, maka kewajiban istrimu itu adalah beridah selama 4 bulan 10 hari. Nah, selama beridah itu tidak boleh dipinang, tidak boleh melakukan pernikahan, tidak boleh melakukan hal-hal yang terlarang ketika beridah. Namun di ayat 235 itu diberikan dispensasi peminangan secara sindiran, ya, secara sindiran. Nah, oke. Nah, sekarang di ayat ke-240 Allah memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa seorang suami yang merasakan bahwa kematiannya sudah dekat, maka ia diperintahkan untuk berwasiat agar istrinya nanti diberi kebutuhannya ataupun nafkahnya selama 1 tahun dan tidak boleh disuruh keluar atau diusir dari rumah suaminya dalam waktu 1 tahun itu. Jadi 1 tahun dia diberi nafkah yang cukup, lalu kemudian 1 tahun pula dia masih tetap tinggal di rumah suaminya itu. Nah, tetapi ulama berbeda pendapat di dalam masalah ayat ini. Apakah ayat ini muhkamat, artinya tetap dipakai aturannya, atau telah ditaksis ataupun telah dinasak, telah dihapuskan hukumnya dengan ayat 234 kewajiban beridah 4 bulan 10 hari, dan di ayat 12 surat An-Nisa, ya, surat 4 ayat 12, nah, yang menjelaskan bahwa istri akan mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya, 1/4 dari harta suami kalau suami tidak punya anak, 1/8 kalau suami punya anak. Nah, jadi jumhur ulama mengatakan bahwa ayat ini telah dinasahkan, dihapuskan hukumnya dengan ayat 234 surat Al-Baqarah yang belakangan turunnya dari ayat ini, yaitu tentang kewajiban beridah. Tidak 1 tahun, tapi 4 bulan 10 hari. Kemudian juga dengan adanya warisan yang akan diterima oleh si istri setelah suaminya meninggal itu. Namun di dalam tafsir At-Tabari, kalau kita perhatikan, Mujahid mengatakan bahwa ayat ini muhkamat. Artinya tetap berlaku. Bagaimana cara memahaminya? Bahwa idah 4 bulan 10 hari kewajiban istri. Bahwa dia mendapat 1/4 dan atau 1/8 itu adalah haknya istri. Sementara wasiat untuk diberi biaya 1 tahun dan tidak boleh dikeluarkan, itu adalah merupakan dorongan, kewajiban, ataupun paling tidak sunnah muakkadah bagi suami untuk mewasiatkan kepada ahli warisnya menyisihkan dari hartanya itu untuk biaya istrinya selama 1 tahun. Jadi kewajiban istri beridah 4 bulan 10 hari. Makanya dikatakan di sini, fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Kalau 4 bulan 10 hari telah lewat nanti, maka si istri ini boleh menentukan hidupnya. Maka tidak ada dosa bagi ahli waris andaikan si istri yang kematian suami tadi atau janda ini pergi meninggalkan rumah suaminya itu, atau dia menetapkan hati untuk menikah dengan orang lain, asal perbuatan-perbuatan ma'ruf itu tidak akan menjadi penghalang bagi ahli waris atau membuat ahli waris bisa menghalanginya. Jadi tidak bisa ahli waris menghalangi
kalau 4 bulan 10 hari itu telah terlewati. Ya. Nah, jadi inilah bentuk pemuliaan kalau menurut Mujahid, ya, Islam terhadap perempuan. Bahwa perempuan itu tidak boleh terlunta-lunta setelah peninggalan suaminya, sepeninggal suaminya. Apalagi kalau dia tidak punya keluarga. Maka biaya hidupnya 1 tahun, tempat tinggalnya 1 tahun, itu ditanggung oleh harta suaminya, yang ditinggalkan oleh suaminya, yang diwasiatkan oleh suami kepada ahli warisnya. Andaikan wasiat ini tidak diberikan oleh suami, maka Allah mewasiatkan kepada ahli waris, artinya kewajiban ahli waris untuk menyisihkan itu. Nah, ini yang ayat 240. Lalu di ujungnya Allah katakan, Wallahu azizun hakim. Ingat, Allah itu maha perkasa. Kalau tidak dipatuhi ini, hukum Allah akan berlaku. Namun Allah itu maha bijaksana. Bahwa kalau 4 bulan 10 hari sudah terlewati, lalu si istri menetapkan hatinya untuk pergi dari rumah suaminya itu, maka hak untuk mendapatkan nafkah 1 tahun tidak lagi diperolehnya, lalu kemudian dia bisa menentukan kehidupannya ke depan. Itulah kebijaksanaan Allah. Jadi tidak mengurung, karena 1 tahun itu sebetulnya merupakan kebiasaan daripada orang-orang jahiliyah dahulu, bahwa seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya beridah 1 tahun. Ini awalnya itu. Nah, ini ayat yang ke-240. Jadi saya tegaskan, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi para suami yang telah merasakan waktunya dekat akan wafat, maka hendaklah dia berwasiat untuk tidak terlunta-luntanya istrinya kepada para ahli waris. Dia berwasiat, tolong ya nanti sisihkan biaya 1 tahun istri saya, lalu kemudian tempat tinggalnya 1 tahun, dia tidak boleh diusir dari rumah saya, dan kemudian kalau masa iddah si istri telah selesai 4 bulan 10 hari, maka hak menentukan nasib ada pada si istri. Kalau dia tetap di rumah itu, dia tetap menerima nafkah daripada ahli waris dari harta yang ditinggalkan suaminya. Kalau dia keluar, berarti dia melepaskan haknya itu. Ya. Nah, kata kuncinya yang di belakang itu, wallahu azizun hakim. Ya. Allah maha perkasa. Ingat, kalian harus patuhi ini, laksanakan ini. Kalau tidak, kalian akan dihukum oleh Allah yang maha perkasa. Namun begitu, Allah juga maha bijaksana. Andaikan kalian sadar lalu mohon ampun, atau para istri tidak 1 tahun di sana, 4 bulan 10 hari setelah idahnya berakhir, dia keluar, Allah maha tahu apa yang terbaik untuk mereka masing-masing. Maka Allah tidak membebani kamu dengan keluarnya mereka secara ma'ruf itu. Nah, kemudian di ayat 240, ini adalah hak dari istri yang ditalak dan kewajiban bagi suami-suami yang bertakwa untuk melaksanakannya. Apa itu? Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi untuk istri-istri yang ditalak atau yang diceraikan oleh suami-suaminya, hendaklah diberi mut'ah. Mut'ah ini 2 makna di dalam fikih ya, di dalam fikih perkawinan. Yang pertama, mut'ah itu adalah perkawinan pakai jangka, ya. Tapi mut'ah di sini adalah pemberian, ya, pemberian. Maca nafkah, ya, mut'ah. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf ini maksudnya adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Ya. Jadi kalau besar bahannya, maka besar juga lah yang nanti diberikan kepada si istri tadi. Jadi kalau suaminya punya uang yang memadai, punya kekayaan yang memadai, ya berilah sesuai dengan itu. Kalau dia memang terbatas, sesuai dengan itu. Nah,
haqqan 'alal muttaqin. Ini kewajiban